Apa yang mau saya sampaikan? Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Itu orang bodoh. Saya mau katakan, di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Thomas ini adalah salah seorang murid Yesus yang awalnya dia itu sangat pemberani. Inilah yang dialami oleh Thomas dan murid-murid Yesus yang lain. Terus mereka bisa melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, hal-hal yang ajaib dilakukan oleh Yesus. Mereka tahu Yesus itu sudah mati. Mereka tahunya Yesus itu sudah dikubur. Tidak suka persekutuan, berarti engkau akan kehilangan berkat. Percayalah, Tuhan itu datang dan dia akan mengatakan, bagaimana saya percaya? Saya hidup susah terus. Tapi ketika engkau dikasih kebahagiaan, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan, itulah sebenarnya kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita segera mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ketika kita sedang ketakutan melihat keadaan dunia ini sekarang, ya, dan tidak jauh-jauh dengan materi firman Tuhan yang saya sampaikan akhir-akhir ini, dan kita boleh melihat tanda-tanda itu terjadi. Ya. Sejujurnya Bapak Ibu, saya pikir waktu kemarin demo di Jakarta, Jabodetabek lah ya, dan bahkan hampir di seluruh wilayah, di seluruh daerah, tanggal 25 itu saya pikir Indonesia ini mengerikan. Indonesia ini mengerikan. Mereka bisa menjarah rumah-rumah pejabat, mereka bisa maki-maki pejabat, kemudian bisa menurunkan pejabat legislatif maupun eksekutif dari jabatannya. Mengerikan. Dan sampai ada korban nyawa. Saya pikir ngeri sekali Indonesia ini. Tetapi setelah kita lihat, pasti semua tahu kan apa yang terjadi di Nepal. Itu lebih mengerikan lagi. Bayangkan itu kalau sampai rumah Perdana Menterinya dibakar, istri Perdana Menterinya mati karena terbakar, kemudian menterinya dikeroyok, ditelanjangi, apalagi anggota-anggota DPR-nya dijorokin ke sungai dan dipukuli, dilempar-lempari. Ngeri. Terus kabarnya lagi ini mau terjadi lagi di Filipina, mau terjadi lagi di Jepang. Katanya sih mereka terinspirasi dari Indonesia. Negara lain terinspirasi dari Indonesia soal demo, bukan terinspirasi soal prestasi apa. Tapi mereka terinspirasi dari demo. Jujur, itu kita baca di TikTok, kita dengarkan di TikTok seperti itu. Nepal itu, mereka itu terinspirasi dari Indonesia. Karena begitu beraninya orang Indonesia itu menjatuhkan para pejabat. Sehingga di Nepal juga dibuat dan bahkan lebih parah di sana. Apa yang mau saya sampaikan? Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Ya. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Tidak ada tempat yang tenang di dunia ini. Orang bodoh yang mengatakan ketika dia sudah punya ini, punya itu, punya rumah bagus, punya harta, punya duit tidak berseri, lalu dia mengatakan dia sudah tenang, dia sudah aman. Enggak. Itu orang bodoh. Saya mau katakan di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Oleh karena itu, beranilah hidup benar. Itu yang membuat engkau aman, nyaman, bahagia. Beranilah hidup benar. Percaya kepada Dia. Meskipun apapun yang engkau alami dalam hidupmu, percayalah kepada Dia.
Ketika engkau tidak percaya, disitulah engkau hilang kebahagiaan. Disitulah engkau hilang berkat. Malam hari ini kita bicara satu tokoh dalam Alkitab, yaitu salah seorang murid Yesus bernama Thomas. Jadi kita berikan temanya, jangan seperti Thomas. Kita baca, ya, kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25. Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ini adalah salah seorang murid Yesus yang awalnya dia itu sangat pemberani. Sangat pemberani dan sangat sukacita. Thomas bersama dengan murid-murid yang lain, mereka itu bersama-sama dengan Yesus sekitar 3,5 tahun. Ya. Mereka di situ menyaksikan apa? Mereka di situ menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka di situ melihat bagaimana Yesus menghidupkan orang mati. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus membuat yang buta bisa melihat. Mereka melihat bagaimana Yesus membuat yang tuli bisa mendengar. Mereka banyak melihat mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Artinya mereka itu begitu percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka berada bersama dengan Yesus, itulah merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Bangga bisa bersama-sama dengan Yesus. Saya ingat dulu, meskipun Pak Soeharto itu presiden kedua Indonesia adalah sangat-sangat kontroversial di negeri kita. Kenapa? Ada pihak yang masih suka dan ada pihak yang nggak suka. Itu biasa dalam politik. Tapi di zaman pemerintahan Soeharto, orang yang bisa ketemu dengan Soeharto aja itu bangganya luar biasa. Beda dengan sekarang. Ketemu dengan presiden sekarang itu biasa aja. Yang paling foto selfie biasa. Tapi dulu, dan Pak Sutioso juga mengakui itu. Pak Sutioso itu dulu sempat jadi ajudannya Pak Soeharto. Dia mengatakan ketika ketemu dengan Pak Soeharto itu gimana rasanya gitu, bangga, senang, kagum sebagainya. Saya pikir ini kali yang dialami oleh Thomas dan murid-murid yang lain. Ketika mereka itu dekat dengan Yesus, begitu bangganya mereka, bangga, senang, kagum, percaya diri. Coba kalau kita duduk di sebelahnya Pak Prabowo sekarang, percaya diri nggak kita? Pede dong. Kita bisa duduk di sebelah presiden. Setelah kita pergi dari situ, bangga nggak? Oh bangga, bangga banget. Gue udah ketemu presiden loh. Ini loh fotonya, ini loh foto kami. Nanti lo lihat di TikTok ya, nanti lihat di YouTube ya. Makanya inilah yang dialami oleh Thomas dan murid-murid Yesus yang lain pada waktu itu. Selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka bisa melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, hal-hal yang ajaib dilakukan oleh Yesus. Mereka begitu bangga. Tetapi saudaraku sekalian, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dibunuh, ketika Yesus
disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus tadi yang bangga dengan Yesus? Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus termasuk Thomas yang begitu kagum, pede ketika bersama-sama dengan Yesus? Yang terjadi apa? Lari terbirit-birit. Ketika Yesus ditangkap, dihajar, dibunuh, apa yang terjadi? Murid-muridnya pada lari kocar-kacir. Takut. Kenapa? Mereka takut juga, takut mereka dicari. Oh, ini juga pengikutnya nih. Oh, ini juga muridnya nih. Mereka takut. Akhirnya mereka kabur. Kocar-kacir. Itulah. Itu tadi murid yang bangga dengan Yesus. Itu tadi murid yang begitu kagum dengan Yesus, percaya diri dengan Yesus. Ketika terjadi suatu masalah besar, ketika Yesus ditangkap, dibunuh, kabur, kocar-kacir. Lalu saudaraku sekalian, ketika Yesus ditangkap pada malam harinya, kita baca, coba buka ayat 19-nya. Ya. Ayat 19-nya dikatakan apa? Pada ayat ke-19 dikatakan begini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Perhatikan ya, dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena kenapa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan ayat ini. Murid-murid Yesus tadi yang lari kocar-kacir, lalu pada malam hari, pada hari pertama minggu itu, mereka berkumpul dalam suatu tempat. Mungkin dalam suatu ruangan, mereka berkumpul di situ. Lalu pintu-pintu semua dikunci rapat-rapat. Jendela-jendela semua dikunci rapat-rapat. Kenapa? Mereka takut sama orang Yahudi. Kenapa? Yang membunuh Yesus itu kan orang Yahudi. Walaupun Yesus sendiri orang Yahudi, tapi yang mengejar-ngejar Yesus itu kan orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus mengaku dia anak Allah. Nah, di Yahudi, kalau ada yang mengatakan dia anak Allah, sama aja dia mengatakan dia itu Allah. Dan bagi mereka itu penghinaan. Penghinaan kepada Yahweh. Penghinaan kepada Elohim. Penghinaan kepada Allah yang Maha Esa. Makanya, wah, ini berani nih Yesus ini. Berani dia mengatakan dia anak Allah. Dia menghina Allah kita. Bunuh. Makanya Yesus itu dikejar, dibunuh. Makanya dia ditangkap dan dibunuh. Lah, murid-muridnya ini takut sama orang-orang Yahudi. Waduh, nanti ditanya, siapa pengikutnya Yesus ini? Wah, Thomas, oh Andreas, oh Matius. Tangkap dia. Nah, sebelum mereka ditangkap, ayo kita ngumpul yuk. Kita kabur yuk. Kita sembunyi yuk. Kunci pintu-pintunya semua. Kunci jendela-jendelanya semua. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Mereka tahu Yesus itu sudah mati. Mereka tahunya Yesus itu sudah dikubur. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika mereka ada di ruangan itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Itu berkat. Jadi ketika orang-orang ini berkumpul dalam suatu tempat, Yesus langsung ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus memberkati mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ketika kita hidup dalam persekutuan, ketika kita cinta persekutuan, kebersamaan, maka percayalah, Yesus itu akan ada di tengah-tengah kita. Amin. Yesus akan ada di tengah-tengah kita tanpa kita undang, tanpa kita minta. Ketika kita hidup dalam persekutuan,
maka Yesus akan ada di tengah-tengah kita. Dan dia langsung mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Itu namanya berkat kehadiran. Jadi kalau engkau malas dalam persekutuan, engkau pasti akan hilang berkat kehadiran. Makanya jangan jauhi persekutuan. Coba lihat murid-murid Yesus. Karena mereka cinta persekutuan, akhirnya tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus memberkati mereka. Pertanyaannya begini, apakah ada Thomas di tengah-tengah mereka? Apakah ada Thomas di antara mereka? Kita baca kembali ayat 24. Kita baca kembali ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, dikatakan apa? Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika murid-murid yang lain berkumpul dalam suatu tempat, lalu Yesus datang memberkati mereka. Pertanyaannya, karena Thomas tidak ada, apakah Thomas kebagian berkat itu enggak? Thomas kebagian berkat itu enggak? Tidak. Hanya karena ketakutan, hanya karena ketidakpercayaannya, dia tidak ikut dalam suatu persekutuan. Sehingga berkat dari Tuhan tidak dia dapat. Dia kehilangan berkat kehadiran karena dia tidak hidup dalam persekutuan, karena dia tidak cinta persekutuan. Akhirnya berkat itu pun dia tidak dapat. Tidak suka persekutuan berarti engkau akan kehilangan berkat. Tidak suka ibadah, engkau pasti akan kehilangan berkat. Jadi saudaraku, kalau engkau tidak diberkati karena engkau tidak suka dengan persekutuan, jangan salahkan Tuhan. Ya, memang itu yang dialami oleh Thomas. Ya, sehingga Thomas itu ya gigit jari. Yang lainnya semua diberkati, dia kehilangan. Dan dikatakan apa? Lalu ayat 25. Ya. Maka kata murid-murid itu kepadanya. Itu ya. Jadi murid-murid ini tadi kan sudah berkumpul di dalam satu tempat itu. Biasalah kalau orang sudah berkumpul dalam satu tempat itu karena motivasinya tadinya ketakutan, ya mereka lagi ketakutan nih, ketakutan karena Yesus ditangkap. Apa yang mereka omongin? Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira yang mereka omongin di situ? Murid-murid ini. Pasti mereka omongin tentang Yesus kan? Gimana ya? Selama ini kan kita begitu kagum sama dia. Gimana ya? Selama ini kan dia melakukan mukjizat. Tapi kok bisa ditangkap ya? Kok bisa dibunuh ya? Kok bisa mati ya? Kan begitu kan yang mereka bicarakan. Itu kan yang mereka gunjingkan di dalam ruangan itu. Aduh, jangan-jangan selama ini kita salah menganggap dia Tuhan. Tapi ternyata kok bisa ditangkap? Saudaraku sekalian, maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, ya karena mereka tadi mengunjingkan, kan tiba-tiba kan tadi Yesus datang di tengah-tengah mereka. Lalu mereka menyampaikan kepada Thomas, mereka mengatakan begini, kami telah melihat Tuhan. Mereka bilang sama Thomas, Thomas, kami telah melihat Tuhan loh. Dan mungkin mereka mengatakan, dia memberkati kami loh. Dia mengatakan damai sejahtera bagi kami. Lalu apa kata Thomas? Ini pasti Thomas ini pasti dia menanggapinya dengan nyinyir atau dengan ngenyek. Dia bilang apa? Udah sih, nggak usah terlalu halu. Nggak usah terlalu halu bilang ketemu dengan Tuhan. Itu kan Tuhan itu sudah ditangkap. Tuhan itu sudah dibunuh.
Tuhan itu sudah mati, sudah dikuburkan. Gimana sih kamu ketemu dengan Tuhan? Iya, kami sudah ketemu dengan Tuhan loh. Dia memberkati kami. Thomas bilang apa? Ya. Gini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, dia bilang apa? Sekali-kali aku tidak percaya. Saudaraku sekalian, Thomas adalah salah satu murid yang paling sukacita ketika bersama-sama dengan Yesus. Thomas adalah salah satu murid yang paling pemberani ketika bersama-sama dengan Yesus. Tapi ingat, dia juga adalah murid yang sangat skeptis, yang tidak percayaan. Biasanya orang-orang skeptis itulah orang-orang yang sangat idealismenya sangat tinggi. Orang-orang yang sangat skeptis itu biasanya orang-orang pintar. Kalau saya tidak lihat buktinya, saya nggak akan percaya. Makanya dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, katakan, sekali-kali aku tidak percaya. Saudaraku sekalian, Thomas masih begitu kekeh, dia nggak percaya. Itu bukan Tuhan. Siapa bilang itu Tuhan? Tuhan udah dikubur kok. Ya sudah dikubur kok, bilang Tuhan. Nggak percaya. Orang kalau udah ketakutan, maka kepercayaannya pun hilang. Walaupun kita bilang, aku percaya Yesus, aku mulai apapun yang terjadi, tapi ketika dia dihantam oleh ketakutan, maka kepercayaan itu pun hilang. Thomas, apa sih yang tidak buat dia percaya dengan hal-hal mukjizat yang dibuat oleh Yesus selama bersama-sama dengan Yesus? Tapi ketika dia melihat suatu hal yang menakutkan, melihat Yesus itu ditangkap, ketakutan, sehingga rasa percayanya hilang. Makanya dikatakan, sebelum aku melihat buktinya, aku tidak akan percaya. Tapi puji Tuhan, mungkin Roh Kudus bekerja dalam hatinya Thomas. 8 hari kemudian, ya, ayat ke-24, ke-26 dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas udah mulai sembuh rasa tidak percayanya, mulai bertobat dia. 8 hari kemudian, ya, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas ada di tengah-tengah mereka. Sementara pintu-pintu masih terkunci, masih ketakutan, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa dikatakan? Damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku sekalian, perhatikan ini. Ketika Thomas sudah bertobat, ketika Thomas, saya katakan istilahnya, sudah sembuh dari ketidakpercayaannya, lalu dia berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya, bersama-sama dengan saudara seimannya, bersama dengan murid-murid yang lain. Ketika dia berkumpul dengan itu, artinya dia udah kembali ada di dalam persekutuan itu. Lalu tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Berkat datang lagi. Pertanyaannya, ketika Yesus datang kedua kali memberkati mereka, Thomas kebagian enggak? Kebagian. Haleluya. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Ketika kita berubah, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau meninggalkan hidup lama kita seperti Thomas, dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu
pasti akan memaafkan, mengampuni kita, dan dia akan datang memberkati kita kembali. Tapi ketika kau mengeraskan hatimu, disitulah Tuhan mau membiarkan. Saudaraku sekalian, belajar dari Thomas. Belajar dari Thomas. Walaupun dia orang yang tadinya tidak percaya, tetapi dia bertobat. Dia meninggalkan hidup lamanya, dan dia kembali hidup dalam persekutuan dengan teman-temannya, murid-murid Yesus yang lain. Akhirnya Yesus datang lagi di tengah-tengah mereka. Dikatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Coba kita lihat ayat 27. Dikatakan apa? Kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Pertanyaannya gini, ada enggak sih yang ngasih tahu ke Yesus? Yesus, itu Thomas itu tidak percaya loh. Yesus itu minta loh, minta ditunjukkan bekas lukanya. Ada yang mau ngasih tahu ke Yesus? Gak ada. Tapi kenapa Yesus langsung tahu? Thomas, nih, seolah-olah Yesus sudah tahu. Ya, karena dia Tuhan, dia tahu. Apapun yang ada dalam hati kita, Tuhan tahu. Walaupun nggak ada yang ngasih tahu. Makanya dia langsung datang di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu dia katakan apa? Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan dikatakan apa? Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah. Apakah Thomas percaya? Kita lihat ayat 28. Thomas menjawab. Dia bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah pertama kali Thomas itu mengatakan Tuhan dan Allah kepada Yesus. Pertama sekali dalam hidupnya dia mengatakan ya Tuhanku dan Allahku kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah jarimu ke dalam bekas luka. Ini sejarah. Disinilah Thomas itu mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Dan ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini ada dua level iman. Dikatakan apa? Yang melihat dan percaya. Dan satu lagi apa? Berbahagialah engkau yang tidak melihat, tapi percaya. Ada dua level iman. Berbahagialah engkau yang melihat dan percaya. Itu ditujukan ke siapa? Ditujukan kepada Thomas dan murid-muridnya. Lalu yang keduanya, dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu ditujukan ke siapa? Kepada Bapak Guru, kepada Ray, Joy, Ibu Gembala, Deva, Ray, Ras. Itu ditujukan kepada saya. Jadi ketika kita percaya, walaupun kita tidak melihat, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu. Artinya, ketika engkau percaya walaupun tidak melihat, berarti itu dengan iman, berbahagialah. Artinya engkau diberkati. Amin. Engkau diberkati. Saudaraku sekalian, Thomas enggak main-main pertobatannya. Tadinya dari tidak percaya menjadi percaya. Dari tidak percaya bertobat, percaya, dan lalu dia mengatakan apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Itu pengakuan pertama Thomas. Pengakuan pertama sekali Thomas mengatakan Yesus itu ya Tuhanku dan Allahku. Tidak main-main. Jadi nggak kayak manusia, nggak kayak orang-orang sekarang. Sekarang dia, ya Tuhan, saya percaya kepadamu. Aku meninggalkan hidup lamaku. Ya itu berjalan sekitar sebulan 2 bulan. Setelah itu kembali lagi. Tapi Thomas
dia langsung militan percaya kepada Yesus. Dan kalau kita lihat historinya atau cerita selanjutnya, Thomas itu, saya akan lihat di sini ya. Thomas itu mati karena dia sedang berdoa kepada Allah. Dia mati ketika dia sedang menyampaikan Injil. Dan dia mati di mana? Menurut tradisi, Thomas akhirnya menjadi penginjil. Ya, dia begitu gigihnya, tekunnya, giatnya menyampaikan Injil. Akhirnya menjadi penginjil yang mengabarkan Injil di mana? Di Persia, Partia, dan India, serta wilayah-wilayah sekitar. Di India lah ia mati syahid. Ia mati dilembing imam-imam berhala dan dikuburkan oleh orang-orang percaya di Madras, di atas sebuah bukit yang disebut Bukit Rasul Thomas. Jadi Thomas ketika dia bertobat bukan asal-asalan. Bukan seperti orang-orang zaman sekarang. Ketika dia mengambil keputusan bertobat dan percaya dengan Yesus, dia tinggalkan ketidakpercayaannya dan dia langsung menyampaikan Injil, memberitakan Injil, kembali lagi keberaniannya seperti awal. Sampai-sampai di India itu ketika dia menyampaikan Injil dan sedang berdoa, disitulah dia mati ditombak. Ya, dia sedang berdoa itu mati ditombak. Nah, sekali lagi saya bacakan, Thomas akhirnya menjadi penginjil yang mengabarkan Injil di Persia, Partia, dan India, serta wilayah-wilayah sekitarnya. Di India lah ia mati syahid. Disitulah dia ditombak. Di India. Ia mati dilembing imam-imam berhala dan dikuburkan oleh orang-orang percaya di Madras, di atas sebuah bukit yang disebut Bukit Rasul Thomas. Saudaraku sekalian, berbahagialah kita yang kita semua yang cinta dengan persekutuan kita. Berbahagialah kita yang tidak pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika engkau meninggalkan persekutuan, ketika engkau menjauh dari ibadah, engkau akan kehilangan berkat kehadiran. Puji Tuhan, Thomas itu bertobat. Kalau enggak, dia akan selamanya kehilangan berkat itu. Tapi karena dia bertobat, dia kembali di dalam persekutuan dengan murid-murid yang lain. Akhirnya dia kebagian berkat itu. Saudaraku, kalau kau selama ini merasa engkau jarang-jarang dalam persekutuan, kalau engkau selama ini merasa engkau tidak begitu care dengan persekutuan, bertobatlah supaya engkau jangan kehilangan berkat itu. Tapi ketika engkau datang di sini cinta persekutuan, percayalah Tuhan itu datang dan dia akan mengatakan, berbahagialah kamu, itu berkat, engkau akan diberkati. Ya, kita harus percaya dengan itu. Dikatakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Jangan tunggu-tunggu dulu, saya harus melihat dulu, mana Yesus, mana Yesus. Jangan seperti kehidupan lama Thomas. Jangan lihat dulu, bagaimana saya percaya, saya hidup susah terus. Saya minta uang nggak dikasih, saya minta rumah nggak dikasih. Bagaimana saya percaya? Apakah hanya itu ukurannya berkat Tuhan? Itu bukan ukuran. Tapi ketika engkau dikasih kebahagiaan, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan, itulah sebenarnya kebahagiaan itu. Ya, saudaraku, jangan seperti Thomas. Tapi tirulah Thomas yang begitu militan setelah dia bertobat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.